Malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang sedang viral. Bahkan YouTuber-YouTuber ternama di Indonesia pun ikut membahas tentang cerita mistis yang satu ini, yaitu cerita tentang KKN di Desa Penari. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2009. Cerita mistis ini adalah berdasarkan pengalaman yang dialami oleh 6 mahasiswa yang tengah menjalankan KKN di suatu desa yang sangat terpencil, yaitu Nur, Widya, Anton, Bima, dan Wahyu. Oke, langsung saja aku ceritakan. Awal mula saat Nur dan Ayu hendak survei ke tempat yang akan mereka jadikan proyek KKN. Tempat itu dipilih Ayu sendiri untuk kelompok mereka. Ayu diantarkan oleh kakaknya dengan menaiki mobil. Sesampainya di sana, ternyata mobil tak bisa masuk ke dalam karena medannya yang sangat tidak memungkinkan, juga memasuki kawasan hutan. Akhirnya, Ayu dan Nur pun dijemput oleh warga dari desa tersebut. Untuk menuju ke tempat mereka KKN, ternyata harus melewati hutan belantara yang cukup menyeramkan. Di tengah perjalanan, Nur melihat ada seorang wanita yang sangat cantik, tengah menari-nari di atas batu. Wanita cantik itu menari dengan sangat elok, lalu tersenyumlah ia ke arah Nur. Nur yang terkejut tentu saja mengalihkan pandangan. Tapi saat dilihat lagi, wanita cantik itu sudah tak ada. Saat itu, Nur sudah mempunyai firasat buruk. Mereka selanjutnya bertemu dengan Pak Prabu. Awalnya, Pak Prabu tak mengizinkan mereka untuk KKN di desa tersebut. Tapi mereka pun berjanji akan menjaga sikap dan tidak melanggar peraturan. Akhirnya, Pak Prabu pun mengizinkan karena percaya pada mereka. Di sana, Nur melihat ada sebuah batu yang sangat besar dengan ditutupi kain merah, dan di bawahnya ada sesaji. Tiba-tiba saja, Nur melihat ada sesosok genderuwo di dekat batu itu. Karena ketakutan, Nur mengajak Ayu pulang. 6 mahasiswa itu berangkat dengan menggunakan elf menuju desa tempat mereka KKN. Tiba-tiba, mereka melihat ada seorang pengemis tua di jalanan yang memberi isyarat untuk tidak pergi ke sana. Tapi Nur menghiraukan saja. Sesampainya di hutan, seperti biasa, mereka dijemput oleh orang desa dengan menggunakan motor. Sore itu gerimis, jalanan becek, dan waktu menjelang malam. Sedangkan mereka melewati hutan yang lebat. Sesampainya di sana, segera Nur tidur bersama Ayu dan Widya. Tapi Nur tak bisa tidur saat matanya berlari-larian dan melihat sosok genderuwo lagi. Nur sangat ketakutan dan terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi entah kenapa semakin membaca malah terdengar suara-suara yang aneh. Nur sangat ketakutan sama ia menangis. Tapi untungnya dia bisa tertidur karena tangisnya. Keesokan harinya, 6 mahasiswa itu diajak Pak Prabu untuk berkeliling desa. Mereka dikenalkan tempat-tempat yang ada di sana. Dari rumah warga, tempat pemandian, pemakaman, hingga tapak tilas yang ada di sana. Tapak tilas adalah sebuah perbatasan yang tak boleh dilewati oleh siapapun. Sore harinya, Nur dan Widya pergi untuk mandi. Mereka mandi bergantian. Nur mendapatkan giliran pertama dan terjadilah hal aneh. Nur mencium bau yang sangat amis, seperti halnya daging busuk. Lalu, ketika Nur membasahi badannya, ada sesuatu yang menyentuh kulitnya. Ternyata itu adalah rambut-rambut yang ada banyak sekali di dalam air. Kemudian, Nur segera keluar, tetapi pintu tak bisa dibuka. Lalu, Nur mendapati sesosok genderuwo itu di belakangnya. Tanpa basa-basi, Nur melempari genderuwo itu dengan batu sembari membaca ayat suci. Akhirnya, pintu pun terbuka. Kini, giliran Widya yang mandi. Saat Widya tengah mandi, Nur mendengar suara nyanyian Kidung Jawa. Suara itu berasal dari dalam kamar mandi. Nur sangat khawatir dengan keadaan Widya yang di dalam.
dan terus memanggil-manggil Widya dari luar seraya mengetuk pintu. Nur pun mengintip dari celah pintu. Terlihatlah sesosok wanita cantik yang tengah mandi, sembari menyanyikan lagu Kedung Jawa. Tak lama, Widya keluar dan mengaku kalau dia melihat wanita yang sangat cantik saat ia sedang mandi. Malam tiba, Nur hendak pergi ke Pak Prabu untuk menyerahkan proposal program kerja. Seharusnya Nur pergi bersama dengan Anton karena mereka satu tim. Tapi karena Nur malas menghampiri Anton, jadi Nur hanya pergi seorang diri. Di sana ada Mbah Buyut. Mbah Buyut adalah seorang tokoh yang sangat penting di desa. Mbah Buyut memiliki kemampuan khusus seperti layaknya paranormal. Saat itu, Nur pun bercerita semua beberapa kejadian yang dialaminya kepada Mbah Buyut. Saat itu, Mbah Buyut berkata kalau ada sosok yang menjaga Nur. Dan itu adalah sosok nenek-nenek yang terus saja menempel pada Nur, yang tak bisa sama sekali dipisahkan. Sehingga penghuni yang ada di desa ini tidak menerima kehadirannya dan terus diganggu. Akhirnya, Nur pun pulang sambil menenangkan pikiran yang sedang kacau. Nur pun terlelap. Tiba-tiba saja ia bermimpi. Nur bermimpi masuk ke dalam hutan sembari diiringi oleh musik-musik gamelan. Saat tersadar, segera Nur berlari untuk keluar. Dan tiba-tiba saja, dia tersandung seekor ular yang besar. Ular itu seolah ingin menggigit Nur. Tetapi datanglah Widya yang kemudian menggendong ular tersebut. Widya memeluk ular itu seolah memeluk hewan peliharaan. Apakah petanda buruk? Keesokan harinya, keenam mahasiswa itu berbagi menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan tugas masing-masing. Nur dengan Anto, Bima dengan Ayu, dan Widya dengan Wahyu. Saat sedang rapat, tiba-tiba Anton mengadu pada Nur kalau dia melihat Bima menaruh sesajen dengan foto Widya yang ada di dalamnya. Sebut saja semacam santet. Akhirnya dengan mengumpulkan keberanian, Nur memeriksa ke kamar Bima. Dan ternyata benar, saat itu terdengar suara aneh dari dalam lemari. Ternyata di dalam lemari ada seekor ular besar berwarna hijau. Nur pun semakin yakin kalau ada yang tidak benar dengan Bima. Bukan hanya itu, Nur mendapat laporan dari warga kalau Bima sering ketapak tilas. Padahal sudah diperingatkan untuk tidak ke sana karena itu daerah terlarang. Nur pun mengumpulkan tekad untuk mencari tahu. Nur menemukan sebuah rumah tua di dekat tapak tilas. Saat memasuki rumah itu, ada banyak alat-alat gamelan yang sudah usang. Menurut Pak Prabu dan Mbah Buyut, tempat ini dulunya adalah tempat dilakukan ritual-ritual penolak bala. Tetapi, karena sering memakan tumbal, maka ditutuplah tempat itu. Saat menelusuri rumah, Nur sangat terkejut dan tak menyangka dia memergoki Bima dan Ayu tengah melakukan hubungan badan di sana. Sampai di rumah di hari yang sama, Widya dan Wahyu pergi ke kota untuk membeli perlengkapan program kerja. Sedangkan Nur hanya menutup mulut soal kelakuan Bima dan Ayu di rumah tadi. Saat Widya dan Wahyu berjalan pulang, sampai di tengah jalan, motor mereka mogok. Datanglah orang-orang mengundang mereka untuk mampir ke desa sebelah. Di desa itu ada sebuah pesta yang mengunyahkan banyak makanan dan ramai orang-orang. Wahyu makan sangat banyak dan dibungkuslah beberapa makanan yang ada di sana dengan kertas koran. Sesampainya di rumah, mereka berdua bercerita pada teman-teman yang lain. Kejadian aneh yang satu ini tentu membuat mereka terkejut karena tak ada desa sebelah dan hanya ada desa ini di dalam hutan. Ditambah lagi dengan bungkusan yang menjadi daun pisang dan isi makanan yang tiba-tiba berubah menjadi kepala monyet dengan peluh darah dan juga lendir. Wahyu pun jatuh sakit selama 3 hari. Sementara Nur, semenjak ia memergoki Ayu dan Bima, Nur tidak berhenti memperhatikan 2 temannya tersebut. Beberapa waktu berlalu,
Nur menemukan selendang penari di tas milik Ayu. Awalnya, ia ingin bertanya pada Ayu. Tapi setelah melihat mahkota kecil yang dipakai di lengan Bima, dengan sikap berhati-hati Nur bertanya pada Bima. Karena mahkota itu sama seperti yang dipakai oleh penari Jawa. Dari mana dia dapat itu? Akhirnya, Bima mengaku kalau dia mendapatkannya dari wanita yang sangat cantik yang ada di hutan. Konon, kata wanita cantik itu, kalau gelang itu diberikan pada orang yang kita suka, maka orang itu akan tertunduk pada kita. Bima mengaku kalau dia ingin memberikan pada Widya untuk memeletnya, tetapi melewati perantaranya, yaitu Ayu. Sedangkan selendang Ayu adalah untuk pemikat, dan Ayu mengaku selendang itu ingin diberikan pada Bima untuk memikat Bima. Tiba-tiba banyak sekali warga yang kesurupan, atau sebut saja kesurupan massal. Mereka menuduh Nur adalah pengganggu atau pengacu. Padahal Nur tak melakukan pelanggaran. Beberapa waktu kemudian Bima menghilang. Tak hanya itu, tiba-tiba saja tubuh Ayu mematung kaku dengan matanya yang terbuka lebar. Akhirnya, Mbah Buyut mengadakan ritual setelah Nur menceritakan semua kejadian dan menyerahkan kedua benda itu. Widya yang tiba-tiba hilang, padahal Bima pun belum diketahui keberadaannya. Pantas saja terjadi hal seperti ini. Karena kedua benda yang disembunyikan Nur adalah benda-benda yang sangat terlarang, akhirnya datanglah dari pihak keluarga dan pihak universitas. Mereka melakukan pencarian untuk menolong Bima dan Widya. Setelah ditemukan Widya dan Bima, ditemukanlah dalam keadaan yang sangat aneh. Widya menjadi sangat linglung dan tak ingat siapapun, sementara Bima sedang dalam keadaan kejang-kejang. Setelah semua kejadian yang sangat mengerikan itu, akhirnya keenam mahasiswa dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Setelah 3 bulan tak ada perubahan oleh Bima dan Ayu, mereka pun mengembuskan nafas terakhir. Mereka meninggal dunia setelah dirawat selama 3 bulan di rumah mereka sendiri. Demikianlah cerita tentang kakak ini di Desa Penari. Percaya atau tidaknya kembali pada diri masing-masing. Pesan moral yang bisa diambil, tentunya kita harus menjaga sikap dimanapun kita berada, terutama jika kita berada di sebuah tempat yang memiliki peraturan ketat dan hukum atas pelanggarannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi.